Salam sepak bola. Ya, sebelumnya gue ingin mengucapkan rest in peace terhadap salah satu legenda sepak bola dunia yang memiliki sebutan El Pibe de Oro atau sang Golden Kick dari Argentina, Diego Armando Maradona. Ya, dia meninggal karena serangan jantung pada kemarin di usia yang ke-60 tahun. Ya, dengan meninggalkan banyak legacy pula baik di timnas maupun di klub yang saat ini sangat sulit diulangi oleh para generasi penerusnya. Sebelumnya mungkin kalian yang generasi-generasi baru belum pernah melihat dia bermain seperti apa, tipe keunggulannya dia seperti apa, lalu bagaimana jenjang karirnya, bagaimana dia bisa survive dari kehidupan masa kecilnya dia yang begitu keras dan begitu tidak memiliki apa-apa sampai dia memiliki puncak popularitasnya bersama Napoli. Sebelum itu dia sempat memperkuat Barcelona pula di tahun 82 sampai 84. Ya, kita mulai dulu dari yang pertama. Ya, pemain ini ketika itu lahir di tahun 60 ya, di sebuah ibu kota Argentina yang bernama Buenos Aires. Ya, dia masih memiliki masa kecil yang sangat, kalau bisa dibilang sangat susah lah dibanding pemain-pemain saat ini. Ya, dia juga waktu itu sempat masuk akademi di Argentinos Juniors sebelum masuk ke Boca Juniors di tahun 76. Dan ketika itu bakatnya di Argentinos Juniors pun dicium oleh kubu dari Boca sehingga dia diambil oleh klub tersebut, yang walaupun sebelumnya ada perebutan friksi antara Boca ataupun River Plate yang siapakah yang akan mengklaim dia, namun si Pibe de Oro ini lebih memilih untuk memperkuat Boca Juniors yang merupakan klub idaman dari setiap pemain khususnya asal Argentina. Nah, selepas dari Boca Juniors itu terjadilah peristiwa yang menggemparkan di tahun 82, tepat setelah Piala Dunia tahun 82 di Spanyol. Ketika itu dia memecahkan rekor transfer dunia dengan 5 juta pounds atau dikonversi menjadi euro 6,9 juta euro. Kepindahannya dari Boca Juniors ke Barcelona yang di bawah asuhan Cesar Luis Menotti kebetulan khusus juga berasal dari Argentina. Nah, di Barcelona ini dia memenangi lumayan banyak gelar ya, kalau bisa dibilang untuk Barcelona ketika itu kan masih di bawah bayang-bayang klub ibu kota Real Madrid dan mengalahkan Real Madrid di ajang Copa del Rey. Selain itu juga dia memenangi Piala Super Spanyol, mengalahkan Athletic Bilbao, lalu juga mengalahkan juga di El Clasico. Ya, namun praktis ketika itu kan kalau kalian mungkin udah tahu lah kehidupannya dia bagaimana dari sebelumnya pesepak bola yang nggak kenal, tidak tahu siapa aja, kehidupannya susah. Namun di Barcelona dia mulai mengenal uang, mulai mengenal pergaulan yang bebas. Nah, di situ juga dia mulai kecanduan apa yang disebut dengan namanya kokain atau alkohol seperti itulah. Ya, di Barcelona itu dia mulai mengenal dengan yang seperti itu sampai akhirnya si karirnya itu nggak begitu bagus lah untuk di Barcelona. Ya, cuma bertahan 2 musim lalu dia pindah ke klub ibu kota Napoli. Ya, sejarah mulai tercipta di klub ini. Di klub ini di bawah Presiden Josep Luis Nunes waktu itu Barcelona memutuskan untuk melepas Diego ini ke Napoli dengan nilai 6,9 juta pounds. Ya, rekor juga waktu itu. Nah, dia di sini bisa bermain pure nomor 10 asli dan juga berperan sebagai second striker.
teknik individunya dia begitu bagus, dan begitu di Napoli dia benar-benar pure. Pertama, jiwa kepemimpinannya mulai muncul, skillnya mulai semakin terasa, dan juga sorotan pun makin besar kepada dia. Ya, dia pun disambut dengan 75.000 fans ketika itu, dan penyambutannya tahun 1984 di Stadio San Paolo. Ya, setelah itu sejarah mulai tercipta. Ya, kalian tahu sendiri ya, kalau misalkan gelar-gelar ini juga silih berganti berdatangan ya. Mulai dari Coppa Italia, terus UEFA Cup. Ya, UEFA Cup kalau sekarang kan Europa League, lalu Italia Super Cup, lalu sebentar ya, sambil lihat daftar trofinya dia kalau di klub ini banyak juga nih. Lalu juga meraih gelar Liga Italia itu yang terakhir tahun 86, dan sampai sekarang Napoli nggak bisa lagi memenangkan gelar itu. Ya, selepas dari Napoli pun ketika itu pihak klub memutuskan untuk memensiunkan nomor 10 di Napoli khusus untuk Diego sampai saat ini. Ya, lalu setelah itu dia selepas dari Napoli pun karirnya mulai turun ya. Ketika itu pindah ke Sevilla tahun 92, lalu dilanjutkan ke Newell's Old Boys dan menutup karirnya kalau nggak salah tahun 90. Tahun 97 bersama Boca Juniors ketika itu, dan memainkan laga testimoninya di tahun 2001 dengan memainkan bintang-bintang dunia saat itu yang terkenal melawan tim Argentina nasional, tim nasional. Ya, selepas dari klub, mari kita bicara ke ajang timnasnya. Ya, di tim nasional pun ketika itu kalau kalian masih tahu, ya kalau misalkan angkatan 80-an pasti tahu lah. Karena ketika itu Maradona yang sempat ke Indonesia bersama tim U20-nya Argentina sempat melawan timnas Indonesia waktu itu di babak grup yang dilangsungkan di Jepang tahun 79. Ya, ketika itu juga kan lampu sorot pun juga sudah mulai turun kepadanya. Waktu itu kan dia sudah digadang-gadang sebagai youngstar yang mampu mengguncangkan dunia lagi kembali setelah Pele dan juga Johan Cruyff. Ya, bersama timnas Argentina dia mengantongi 34 gol dengan 91 penampilan. Setelah itu penampilannya pun mulai berlanjut bersama Argentina di tahun 82 Piala Dunia Spanyol, lalu di puncaknya di tahun 86 bersama Argentina. Ketika itu lo kalau misalkan tahu, mungkin klipnya masih ada sampai sekarang, ketika dia mampu selain gol tangan Tuhan ya yang melawan kiper Inggris Peter Shilton itu, dia melewati 6 back selama 12 detik dari lapangan tengah yang seorang Messi pun tidak mampu melakukannya sampai saat ini. Ya, itu juga merupakan salah satu nilai lebih plus juga bagaimana besarnya bakat orang ini. Ketika itu untuk back-backnya ada Peter Barsi, Stephen Holt, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Van Wyk segala macam, dengan kipernya Peter Shilton yang sempat digadang-gadang one of the best England team after 1966. Ya, di tahun 86 ya waktu itu. Ya, selepas itu di final pun dia mengalahkan Jerman yang ketika itu bernama Jerman Barat di bawah 115.000 fans di Stadion Azteca, Meksiko. Maradona membawa Argentina meraih gelar dunianya yang kedua setelah tahun 78 Argentina bersama Mario Kempes, lalu tahun 86 bersama Diego El Pibe de Oro. Sampai saat ini seorang Messi pun tidak dapat melakukannya. Ya, ketika itu untuk Jerman Barat diperkuat oleh banyak sekali bintang ya. Kalau misalkan yang terkenal ada Karl-Heinz Rummenigge, Bernd Schuster, dan
masih banyak lagi. Selain itu juga masih ada, kalau misalkan kalian tahu ada namanya Rudi Völler ya. Rudi Völler juga memperkuat timnas Jerman waktu itu, dan semuanya dikalahkan oleh Diego di situ dengan duetnya bersama Guru Caga itu. Ya selepas itu di tahun 90 nih dia mulai mengalami penurunan karir ya, terutama ketika dia menerima ini ya, apa namanya, cedera ankle tuh. Ketika itu sebenarnya penampilan Argentina pun di tahun 90 ini praktis sudah nggak bagus seperti tahun 86 ini. Namun karena pure kepemimpinannya dari seorang dia dan juga kesegaran pemain Argentina terhadap Diego ini, Argentina masih mampu lolos hingga ke babak final sebelum dikalahkan oleh Jerman ketika itu lewat gol Andreas Brehme. Ya, lewat gol penalti waktu itu. Ya, selepas tahun 90 penampilan dia bersama Argentina pun sudah selesai. Ya, di tahun 94 ketika itu dia juga, kalau misalkan kalian nonton mungkin ada sempat film biografinya tentang si Maradona ini kan, ketika itu di tahun 94 dia sempat dikeluarkan dari tim karena ketahuan memakai kokain atau apalah itu. Tahun 94 ya, di babak penyisihan grup, dan di situ juga gagal, puncak kegagalannya dia bersama timnas, dan sekaligus menjadi penutup karir di timnas yang kurang baik bagi pemain sekelas Diego ini. Ya, selepas dari pensiun pun dia sempat juga melatih timnas Argentina di tahun 2010 ya, walaupun ketika itu Argentina nggak apa namanya, secara taktik juga biasa aja. Namun di sini mungkin si Football Association Argentina ingin mengulang memorable-nya lah, dengan menduetkan ketika itu Messi yang baru mentas bersama Barcelona yang mulai meningkat, dimentori oleh seorang Diego Maradona. Namun nyatanya dia di manajerialnya dia nggak begitu sukses, dan beberapa kali dia juga sempat ganti-ganti baik klub ataupun di tim yang dia tukang ini nggak pernah awet. Ya, dia juga memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh ya, termasuk bekas presiden Néstor Kirchner ini, bekas presiden Argentina di tahun 2007. Ya, lalu juga dengan Pope John Paul II ketika itu sempat bertemu di Vatikan tahun 87, yang ketika itu Maradona masih memperkuat Napoli. Ya, itu juga merupakan salah satu gambaran juga betapa begitu terkenal dan fenomenalnya orang ini, yang sampai sekarang masih belum ada lagi orang seperti itu ya. Ya, satu kata juga untuk dia di sini adalah dia memiliki dua sisi yang berbeda, di mana di satu sisi dia memiliki sisi terang dalam skillnya dia, dalam pencapaiannya dia, dalam tekniknya dia. Namun dia juga memiliki sisi gelapnya ya. Kalian tahu sendiri lah kalau itu. Ya, oke. Ya, menurut gue itu aja sih gambaran singkat mengapa Maradona begitu diagung-agungkan, sampai sempat dibikinin juga kan, kalau nggak salah tuh di Argentina ada gereja Maradonia sekte gitu sih, sempat ada juga di Argentina. Ya, begitu diagung-agungkan lah. Sampai sekarang juga kan Argentina masih mencari nih penerus Diego ini siapa. Sempat digadang-gadang ketika itu kan ada Andrés Di Alessandro, Pablo Aimar, lalu sempat juga siapa itu namanya, Juan Román Riquelme. Namun di tiga itu nggak ada yang sukses, dan sama yang terakhir pun Lionel Messi pun tidak bisa mengulangi apa yang diraih oleh LPWD Oro ini, yaitu meraih gelar dunia bersama timnas. Karena beban yang dipikulnya ini terlalu berat untuk pemain masa kini ya, karena kan mereka tidak cuma dituntut untuk sukses juga, namun dituntut juga untuk menyamai prestasi dari seorang Diego ini yang mampu meraih gelar juara dunia di tahun 86, dan juga memiliki legacy yang sangat
bagus untuk timnasnya. Ya, oke. Sekian dulu dari Tribute for Diego gua kali ini.